bulan kan, tiba-tiba berubah. Keluhannya mulai hilang dan badan kita lebih fit. Banyak orang begitu nggak? Banyak. Jadi sebenarnya itu muncul gara-gara apa? Gara-gara perutnya kita terasup dengan bahan yang memang seharusnya dia masuk. Jadi selama ini perutnya nggak dapat itu. Jadi selama ini perutnya nggak dapat itu. Dan Indonesia, Pak Bu, Masya Allah, ini the blessing country, saya bilang. Negeri kita ini negeri yang diberkahin. Anda tahu tadi saya cerita tentang usus tadi itu? Usus tadi yang saya cerita tentang usus yang bocor, ada leaky gut nama kalau bahasa sananya gitu kan. Itu ternyata ngobatinnya paling gampang pakai apa? Pakai ini, semua rimpang-rimpangan. Jahe, kunyit, temulawak gitu-gitu. Paling gampang pakai ini. Dan di dalam mereka inilah sebenarnya mengandung segala saripatinya tanah. Ya. Di luar kita membahas madu. Jadi madu itu subhanallah salah satu kasih sayangnya Allah yang dia berikan kepada kita dan kemudahan dari Allah. Ada bayangkan Bu, Pak, kalau seandainya kita diperintahkan Allah untuk hidup sehat harus makan misalkan ya, makan 5 jenis daun dari 5 jenis pohon tiap hari. Kan repot. Tapi maha besarnya Allah, maha sayangnya Allah kepada kita untuk mendapatkan 5 jenis daun dari 5 jenis pohon tadi itu cukup Allah perintahkan tentaranya untuk mengambil sarinya. Namanya lebah. Jadi dalam madu itu terdapat saripatinya tanah. Jadi kenapa Nabi katakan asyifa'u fi salasatin, bahwa kesembuhan itu ada 3. Yang pertama syarbatil asal. Syarbatil itu minum madu. Karena dalam madu itu terdapat tadi bahan-bahan gizinya manusia di sana. Tanahnya kita yang ada tubuh kita ini terbuat, Allah ciptakan ada pada madu. Ya. Seperti itu. Maka madu merupakan salah satu makanan terbaik untuk perut kita, ya, karena dia mengandung asam amino. Di samping itu ibu sekalian, jadi saya cerita, mungkin bagi Anda yang pernah baca tulisan saya atau mungkin postingan saya itu tentang kunyit, jahe sama jeruk nipis, itu the perfect combination. Jadi kunyit, jahe dengan jeruk nipis ya, itu sebenarnya merupakan kombinasi terbaik untuk memperbaiki pencernaan. Saya nggak habis pikir kalau mungkin sekarang kita list ya, subhanallah, kuasa Allah semua, bukan saya, Allah kuasa, karena ini yang ciptakan Allah gitu. Jadi ketika kita menyetop yang bermasalah dan kita mulai mengasup yang benar, pasti tubuhnya akan memperbaiki dirinya sendiri. Itu kalau kita catat-catat dan terima, saya dapatkan informasi dari berbagai teman yang nge-share gitu kan, ada sudah puluhan yang hamil loh gara-gara benda 3 ini. Kuasa Allah. Kenapa? Karena memang ini the king of herbs-nya. Ini raja herbalnya kita tuh di sini sebenarnya. Ya. Jadi ada jahe, ada kunyit. Ya, sudah ada yang bikin itu? Sering minum ya? Judulnya kalau di postingan dia judulnya ultimate kunyit kan. Jadi itu kita teliti sebenarnya itu. Ada teman saya memang urusannya meneliti, dia lihat. Jadi kandungan antioksidan dari 3 bahan ini luar biasa. Luar biasa. Ya, kunyit ketemu jahe ketemu jeruk nipis. Enzimnya ada, vitamin ada, mineral ada, trace elemen, semua yang dibutuhkan perut kita tuh ada di sini. Diminum dengan madu. Masya Allah tabarakallah ya. Jadi itu obatnya. Jadi ketika Anda sudah mulai mau ngobrol dulu apa saya ngobrol? Ketika kita sudah mulai menyetop yang bikin masalah dan mengasup yang bikin sehat, maka tubuh akan recovery sendiri. Tidak heran ya kalau pagi-pagi atau mungkin kita mulai membiasakan minum teh-teh kayak begini, itu efeknya luar biasa. Jadi kopinya, mungkin kopi boleh, silakan minum kopi, tapi jangan pakai gula pasir. Kopinya pahit aja lebih baik. Minum makannya sama kurma. Ya. Atau Anda mulai pagi-pagi geprekin aja, ini kan tinggal digeprek, prek, kasih air panas selesai. Jadi dia. Atau mungkin kunyit juga bisa, atau ini juga bisa kan ada potong-potong, subhanallah, begitu mudah. Sesimpel itu coba. Paham ya? Nanti berat badannya akan turun dengan sendirinya. Jadi berat badan itu hanya efek kesekian. Karena kita nggak ngejar berat badan, dan saya memang tidak mengajarkan tidak mengajak diet. Saya mengajak hidup sehat. Kan gitu kan? Dan Islam memang hidup sehat itu bagian dari, saya katakan sekali lagi, bagian dari rasa syukur kita dengan badan yang luar biasa ini. So, jangan zolimi lagi badannya.
Cukuplah sekian lama kita udah nyampain badan. Cukuplah sekian lama kita udah sakit-sakitan. Tiap bulan main sakit, pegelinu, musim disalahkan. Betul, musim kan? Rambutan datang, salah rambutan batuk. Nggak ada salah dengan ciptaan Allah, kita yang salah. Duku datang, nyalain duku. Semua nggak ada yang benar. Musim panas datang, batuk, demam lagi, macam-macam. Yang bermasalah itu bukan musimnya, kita yang bermasalah. Kita tidak bisa menyesuaikan. Kenapa? Salah satu tipnya saya biasanya sih ya, kalau lagi musim-musim tertentu, lagi musim buah, maka makanlah buah itu sesuai dengan musimnya, itu bagus. Lagi musim mangga, makan mangga, tapi mangganya mangga yang benar, bukan mangga karbitan. Gitu loh. Susah kan? Ya, carilah. Jangan ngadu ke saya pula. Ada pertanyaan paling lucu dalam sebulan 2 bulan ini. Dok, cara untuk menurunkan berat badan selain tarik nafas apa? Jawaban saya apa? Nggak makan. Cara paling mudah menurunkan berat badan ya nggak makan, nggak usah makan, puasa. Ya, puasa tuh efeknya banyak. Ya, kita nggak ngejar turun berat badan. Jadi kalau berat badan sudah stabil ya sudah makan seimbang saja, gitu loh. Jadi kalau sudah berat badan sudah bagus ya sudah, buahnya mungkin perlu dikurangi, sayur tetap ya, cuma dia mungkin proteinnya dibanyakin gitu loh. Seperti itu. Jadi teh seperti ini bagusnya bisa Anda minum tiap hari. Teh kayu manis kan bisa. Ingat, masalah pencernaan atau masalah tubuh kita secara umum muncul dari mana? Perut. Kenapa muncul di perut? Karena 80% imunitas kita, sistem kekebalan tubuh kita itu ada di pencernaan. Kalau pencernaannya mendapatkan mood yang baik, maka dia akan banyak berhubungan dengan otak. Ada satu istilah namanya good food is good mood. Ya, kalau mau dapat mood yang baik maka makan yang benar. Contoh mungkin, kenapa alpukat jadi masalah dari zaman dulu? Kenapa? Karena orang makan alpukat cuma 1-2 sendok alpukatnya, sisanya apa? Gula. Sehingga dia termasuk di samping kambing ya. Kambing merupakan salah satu hewan yang kambing hitamkan sampai detik ini. Betul. Padahal kambing itu justru malah baik. Ya, kambing itu justru malah baik dagingnya ya. Daging kambing baik. Dan kambing itu kan coba lihat, lucu gitu. Karakter seseorang akan sesuai dengan apa yang dia makan. Ya. Jadi benerin makan. Alpukat kalau Anda bikin alpukat dengan baik dan benar ya, maka insya Allah alpukat justru bermanfaat. Karena alpukat ini mengandung lemak yang baik untuk jantung. Jadi bikin alpukat tuh gini, saya ajarin bikin alpukat. Bikin jus alpukat. Jadi Anda bikin jus alpukat atau makan alpukat pagi-pagi ya, kalau mau ganti bubur ayam, alpukatnya di blender atau dihancurin gitu kan, dipermek-remekin, terus dikasih serpihan-serpihannya kurma. Itu sehat. Atau kalau dikasih madu sedikit, atau kalau bikin jusnya pakai kurma, lagi-lagi kurma lagi. Karena alpukat mengandung lemak yang sangat baik untuk jantung, untuk pembuluh darah, dan khususnya bagi wanita, alpukat merupakan salah satu buah yang sangat baik untuk memperbaiki hormon. Ya, jadi bagi Anda yang mungkin ada masalah dengan pencernaannya, dengan hormonnya, tanda-tanda tadi apa? Ya, tadi mensnya segala macam, coba rutinkan minum alpukat atau makan alpukat, bijinya dimakan dan Anda minum tadi teh kunyit tadi loh, kunyit jahe sama itu. Jadi pagi-pagi sarapannya itu, nanti banyak hal yang Anda rasakan ke badannya. Pagi, ya atau mungkin siang juga apa-apa. Ya, alpukat. Coba dibelah. Di blender. Kita dulu dijajah Belanda gara-gara beliau-beliau ini. Rempah. Ya kan? Maka mari kita kembali ke mereka. Jadi sekarang Bu sekalian banyak makanan nggak sehat. Kita tidak bisa menolak itu, dan kita tidak bisa menyetop apa yang mereka masukkan ke dalam apa yang mereka buat. Tapi kita bisa mengontrol apa yang masuk ke dalam mulut kita. Jadi perhatikan, falyanzuril insana ila ta'ami. Perhatikan apa yang dimakan. Ya, seperti itu. Jadi
Serai termasuk salah satu yang saya sangat sarankan bagi kalau Anda ketemu dengan orang-orang yang kena autoimun. Serai. Dan gini Bu, kita sering lupa bahwa kita ini ciptaannya Allah. Ya, maka ketika sakit, yang pertama kali dikerjakan bukan cari dokter, bukan cari herbal, bukan cari obat, tapi carilah Allah. Kenapa? Karena udah ada janji dari Allah. Allah bilang apa? Fa iza maritu fa huwa yashfin, kata Allah. Dan kalau aku sakit, aku yang sembuhkan. Kata Allah gitu kan. Maka ketika kita sakit, yang pertama kali kita kerjakan apa? Minta ampun. Ya Allah, aku zolim dengan diriku selama ini. Aku sering nyampahin badanku, aku sering makan-makan yang tidak sehat, minum yang gak sehat, berteman dengan orang yang tidak sehat. Ada nggak orang gak sehat? Ada. Orang gak sehat itu apa? Pagi, siang, malam isinya keluhan. Itu gak sehat. Pagi, siang, malam isinya umpatan. Pagi, siang, malam isinya marah-marah. Itu orang gak sehat. Jangan teman sama orang kayak begitu. Tinggalin aja. Ya. Maka pilih-pilih teman itu penting. Pilih-pilih teman itu penting. Termasuk teman yang saben hari ngajakin Anda makan mie ayam. Saban hari, mungkin dia penjualnya sih, wallahu a'lam. Mungkin. Ketemu teman seperti ini, apa yang harus Anda kerjakan? Anda bisa senandungkan sebuah lagu padanya. Insyaallah wa insya. Dakwahin ya, dakwahin. Sampaikan. Tiap hari makan mie ayam nggak sehat loh. Tepungnya, penyedapnya termasuk ya. Coba ibu-ibu di sini komitmen mulai sekarang di rumahnya jangan ada lagi penyedap rasa. Penyedap rasa. Jangan ada lagi penyedap rasa di antara kita. Bisa kan masak tanpa penyedap? Bisa kan? Bisa. Hah? Kaldu nggak apa-apa, kaldu itu juga bagus. Salah satu kaldu yang saya sangat sarankan justru malah kaldu dari kayak jamur. Kaldu jamur tuh enak banget. Bikin kaldu jamur. Ya, jadi nanti kita penyedapnya dari bahan-bahan yang alami, nggak perlu dari bahan-bahan yang sudah dikemas. Ya. Itu. Jadi lanjutannya tadi kan tadi ada nasi putih, kemudian ada minyak, ada gula pasir, ya, mulai dikurangi. Ya, juga tepung ya, tepung juga ibu-ibu sekarang mulai kurangi. Terus itu akan tampak. Jadi gini, kesehatan kita itu, Bu, Pak, banget dipengaruhi dengan apa yang kita makan tiap hari. Maka lagi-lagi saya sampaikan, kalau isi gelasnya benar, isi piringnya benar, maka nasib kesehatannya insya Allah benar. Kenapa? Karena memang lagi saya sampaikan, kenapa banyak orang zaman sekarang bermasalah dengan emosinya? Karena yang dimakan udah nggak sehat. Semua yang nggak sehat pasti akan mempengaruhi mood.